Halo kawan-kawan, jumpa lagi di channel saya Santi Melody. Di sini hadir menginspirasi kawan-kawan untuk mendapatkan kedamaian dan ketenangan jiwa untuk hidup yang lebih berwarna. Readingan kali ini untuk pesan intuitif untuk zodiak Taurus ya. Pesan yang memang dimaksudkan menemukan kamu di saat waktu yang tepat ya. Readingan ini adalah timeless atau tidak ada batas waktu. Pada saat kamu mengklik ke video ini, berarti kamu ada pesan atau mungkin ada hal yang mungkin kamu perlu dengarkan ya. Ini adalah pesan intuitif untuk kawan-kawan berzodiak Taurus ya. Taurusnya adalah Sun, Moon, Rising, boleh? Oke, Sun, Moon, Rising, Taurus. Pesan intuitif ya memang dimaksudkan menemukan kamu di waktu yang tepat, di saat kamu perlu mendengarkan pesan ini. Oke, saya perlu tarik satu kartu lagi dari kartu yang saya desain sendiri, tambahan untuk kawan-kawan yang berzodiak Taurus. Is there anything that they need to know? Oke, kita di sini berbicara tentang spiritual ya. Di sini ada awakening, terus kemudian di sini ada dapatnya spiritual or religious community, join with like-minded people for friendship or increase spiritual growth, find your soul family, grow up your clan. Oke. Yang saya lihat, yang saya dapatkan pesan untuk kawan-kawan berzodiak Taurus saat ini ya. Mungkin ada sesuatu hal yang terjadi di dalam kehidupan kamu. Kamu seperti dipaksa untuk melepaskan egonya kamu. Kamu saat ini sedang berada dalam situasi di mana kamu tuh kayak sedang men-shifting atau dalam perubahan hidupnya kamu. Kamu di mana dipaksa untuk melihat ya ke arah egonya kamu. Kamu dipaksa untuk melihat, untuk mereview kembali apa yang terjadi dalam kehidupan kamu, kemudian belajar untuk melepaskan egonya kamu. Jadi ada beberapa dari kawan-kawan berzodiak Taurus yang saya lihat di sini, kamu sedang berada dalam hubungan percintaan yang mungkin cukup menyakitkan diri kamu, tapi kamu menyadari bahwa dalam hubungan tersebut kesalahan itu ada di diri kamu, disebabkan oleh egonya kamu. Oleh karena itu kamu mulai melihat lagi, mereview lagi egonya kamu, dan kemudian kamu belajar untuk accept it ya, belajar untuk menerima. Terkadang dalam kehidupannya kita ya, kehadiran seseorang itu memang hanya dimaksudkan untuk memberikan kita suatu hentakan atau memberikan suatu kita mungkin tamparan untuk kita bisa merubah jiwa kita, merubah dirinya kita yang mungkin selama ini kita terlalu asik atau terlalu terlena dengan sifat-sifatnya kita, tetapi sebenarnya hal tersebut tidak menumbuhkan jiwa kita. Karena tugas kita di dunia ini ya, di dalam hidup ini kita tuh terus belajar, terus kemudian terus mengembangkan jiwanya kita, sama seperti pohon ya, dimana terus mengembangkan daun-daun dan ranting-rantingnya yang fungsinya untuk memberikan perlindungan atau mungkin memberikan kayak healing ya, penyembuhan untuk orang-orang yang mungkin lagi kepanasan, berteduh sesaat di bawah rindangnya pohon kamu, atau mungkin untuk orang-orang yang mungkin pada saat melewati terus kelaparan, ada buah yang bisa dipetik dari kamu, memberikan sedikit bantuan kepada mereka. Ini adalah tugasnya kita sama seperti pohon ya. Tetapi kalau misalnya kamunya tidak bertumbuh, kamu itu daunnya kering, terus nggak bertumbuh daun-daun yang baru, otomatis ada sesuatu momentum yang diberikan oleh alam semesta melalui suatu kesempatan. Misalnya dengan contoh, kalau kita adalah pohon, mungkin dengan badai ya, daun-daunnya kita diterbangkan dengan cepat, atau mungkin tiba-tiba ada orang yang datang menebang pohon kamu, menebang batangnya kamu ya, merupakan sesuatu hal yang menyakitkan, tetapi itu merupakan suatu pelajaran untuk kita belajar untuk bertumbuh seperti itu ya. Jadi saat ini
untuk kawan-kawan Taurus, saat ini kamu sedang dalam fase seperti ini, dan kemudian di sini ada satu momentum perubahan, shifting ya. Jadi pada saat kamu sudah mengenali egonya kamu, mengerti tentang bahwa oke, ada beberapa hal yang harus kamu buang di sini, kamu mulai menyadari sesuatu tentang kayak fase dimana kamu kayak sedang bermeditasi, lebih banyak review ya. Di sini ada Ace of Spring. Spring kita tahu lebih ke kayak musim bertumbuh gitu, musim-musim saat-saatnya bertumbuh gitu ya. Jadi kamu setelah melewati badai, melewati semua itu, kamu fase masuk ke dalam pertumbuhan jiwanya kamu, seperti itu. Oke, dan kemudian baik, kemudian kita lihat di sini ada Five of Summer ya. Oke, di sini ada focus upon the fact that God loves you and always has the highest of intentions for you. A positive outlook makes it easier to recover from life's little difficulties so that you can move onward and upward. Oke, the Five of Summer di sini mengingatkan kita ya, mengingatkan kamu juga bahwa sebenarnya kejadian yang terjadi sama kamu ini bukan untuk menghukum kamu. It is not never to punish you ya. Jadi kejadian dalam hidupnya kita, hentakan yang terjadi dalam hidup kita, tamparan yang terjadi dalam hidup kita, bukan untuk menghukum kita, tetapi untuk membangunkan kita, untuk membuat kita tersadarkan dari egonya kita yang selama ini tuh mengendalikan kita ya. Jadi membuat kita tuh kayaknya terikat di sana gitu, nggak ada perubahan. Jadi untuk kawan-kawan Taurus ya yang menyimak video ini, saya yakin kamu saat ini sedang dalam fase spiritual awakening atau kebangkitan spiritual. Kamu ada mendapatkan panggilan tersebut, dan kemudian ada beberapa dari kamu mungkin mulai lebih banyak mendekatkan diri dengan alam. Kamu mulai menyadari, mulai mengetuk diri kamu, sebenarnya apa tujuan hidupnya kamu di dunia ini, sebenarnya kenapa hal ini terjadi dalam kehidupan kamu. Kamu mulai banyak mempertanyakan hidupnya kamu. Ini adalah fase awal untuk masuk kepada spiritual awakening atau kebangkitan spiritual, kebangkitan jiwanya kamu, pengembangan jiwanya kamu. Nah, di sini juga ada kartu awakening ya. Di sini kasih tahu kalau misalnya look at things in a different way and it will make sense ya. Terkadang pada saat kita mengalami yang namanya spiritual awakening, banyak hal yang selama ini kita kira benar, ternyata sebenarnya itu nggak benar. Banyak hal yang kita kira ternyata pemahaman kita selama ini yang kita anggap sebagai inilah kepercayaan kita selama ini about something, tentang sesuatu. Misalnya contoh, kamu meyakini dalam hubungan percintaan mungkin semakin banyak kamu mengorbankan sesuatu, kamu akan mendapatkan kebalikannya dari pasangan kamu. Tetapi kenyataannya it is not always like that. Tidak selalu seperti itu. Kamu banyak mengorbankan waktu untuk pasangan kamu, tetapi pasangan kamu kalau memang dia tidak mempunyai cinta kepada kamu, tidak mempunyai kesungguhan sama kamu, walaupun kamu banyak mengorbankan anything ya, waktunya kamu, uangnya kamu, perhatiannya kamu, dia tetap akan pergi anyway ya. Hal seperti itu. Jadi hal-hal seperti inilah mungkin mulai diketuk di dalam dirinya kamu. Jadi mulai dikasih tahu sama kamu bahwa kalau kamu ingin mencari seseorang yang menemani kamu, mengkomplit kamu, memenuhi kamu, melengkapi kamu, kamu harus melengkapi diri kamu sendiri dulu. Bukan berarti biasanya kalau kita yang jomblo ya, kita tuh suka mencari kebahagiaan dari orang lain, tetapi sebenarnya kita lupa bahwa kebahagiaan itu kita dari dalam diri kita sendiri dulu terpancar keluar, energinya terpancar keluar, dan itu menjadi magnet untuk menarik orang-orang yang satu vibrasi sama kita, yang satu frekuensi sama kita, yang cocok sama kita. Oleh karena itu sebabnya mengapa pada saat mengalami yang namanya kebangkitan spiritual, kamu mulai dari dalam, tumbuh dari dalam, keluar, kamu akan menarik orang yang satu vibrasi dengan kamu, dan kemudian cocok dengan kamu, dan kemudian melengkapi diri kamu. Kenapa? Pada dasarnya kamu tuh udah complete, sudah lengkap seperti itu. Jadi
ya ini dia ya. Jadi lihat segala sesuatu dari sisi atau dari point of view, different point of view, dan kamu akan melihat ternyata segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup ini ternyata memang garis lurus loh. Mungkin selama ini kamu juga memahami atau meyakini atau kamu mempercayai bahwa kamu adalah seseorang yang mungkin nggak beruntung, it's not lucky enough, nggak sial apes atau anything. Nah, kamu ngerasa kayaknya kamu dilahirkan di dunia ini kamu sebagai seseorang yang memang kayak udah begini gitu loh. Tetapi pada saat kamu mengalami namanya spiritual awakening, kamu mulai diketuk lagi bahwa kamu dilahirkan bukan seperti ini, tetapi kamu diberikan proses perjalanan kehidupannya kamu untuk membimbing kamu, untuk menjadikan kamu seseorang yang begini, seperti itu. Misalnya contoh ya, selama ini mungkin orang kanan kiri kamu mengatakan bahwa kamu mungkin ya you're stupid, I am sorry ya, tapi misalnya kamu dibilang kamu bodoh lah, nggak beginilah, nggak begitulah, kamu nggak bisa ini, nggak bisa itulah, dan kamu mempercayai hal tersebut gitu loh ya. Ini kepercayaan yang kamu, tapi pada saat kamu mengalami namanya kebangkitannya kamu, kebangkitan jiwanya kamu, penyadaran akan kemampuan diri kamu sendiri, kamu mulai menyadari ternyata apa yang mereka katakan tuh ternyata salah, apa yang mereka berikan pemahaman terhadap kamu dari kecil itu it's wrong, beda ya. Jadi akhirnya kamu memandang segala sesuatu berbeda. Sama seperti si jerapah ini, selama ini dia selalu melihat segala sesuatu tuh mungkin dari atas gitu, dari atas, tapi pada saat dia menengok kepalanya ke bawah, dia melihat sesuatu keindahan yang lain lagi, yang berbeda lagi, berbeda perspektif lagi. Jadi kamu juga sedang mengalami proses ini ya. Jadi di sini juga dikasih tahu spiritual or religious community. Di sini dikasih saran untuk kamu pada saat kamu mengalami spiritual awakening, vibrasi kamu tuh sedang berpindah dari vibrasi yang rendah menjadi vibrasi yang lebih tinggi. Nah, kamu diminta untuk mencari orang-orang yang satu vibrasi dengan kamu untuk membantu kamu tuh ibaratnya kalau orang bilang ya, berteman dengan orang, ada pepatah mengatakan temenan dengan contoh misalnya temenan dengan orang-orang yang kutu buku, kamu dengan sendirinya akan keikutan jadi kutu buku. Berteman dengan orang-orang yang suka main game, kamu dengan sendirinya ikut-ikutan suka main game, karena pembicaraannya kamu apa segala macam terpengaruhi oleh mereka gitu. Nah, di sini dikasih tahu, disarankan untuk kamu Taurus bahwa saat ini kamu mencoba mencari kawan-kawan atau lingkungan atau komunitas yang memang sedang membangkitkan dirinya atau sedang mengembangkan dirinya, memotivasi dirinya. Tontonan-tontonan yang kamu tonton mungkin setiap hari juga kamu mungkin lebih baik mencari sesuatu hal yang membangkitkan jiwanya kamu, memotivasi dirinya kamu, seperti itu. Dan kemudian cari teman-teman jiwanya kamu, kemudian grow up ya, kemudian bertumbuh, seperti itu. Baik, ini adalah pesan intuitif untuk zodiak Taurus yang saya dapatkan ini, dan saya atensikan untuk menemukan kamu di waktu yang tepat. Jadi ini pesannya disampaikan kepada kamu untuk mencoba mencari atau berkumpul dengan orang-orang yang satu klan dengan kamu, maksudnya satu vibrasi dengan kamu, mencari sesuatu untuk pengembangan jiwanya kamu, supaya kamu jangan jatuh lagi ke vibrasi yang rendah. Kemudian kenali lagi kemampuan dirinya kamu, karena kamu terlahir bukan seperti yang selama ini kamu percayai dan kamu yakini. Oke, baik, terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah menyimak di channel saya ini. Sebagai informasi, kawan-kawan, kalau misalnya kamu punya permasalahan atau pertanyaan tertentu ya, kamu boleh cek dulu di playlistnya saya. Readingan saya rata-rata kebanyakan adalah timeless ya, sama seperti readingan ini adalah timeless atau tidak ada batas waktu. Kapanpun kamu menyimak video ini, ada pesan yang harus kamu dengarkan di sini ya. Jadi untuk kawan-kawan, kalau kamu punya pertanyaan atau kondisi tertentu, boleh silahkan cek dulu di playlistnya saya. Atau kamu misalnya membutuhkan personal reading, boleh silahkan kontak dengan saya melalui Instagram atau WhatsApp. Saya ada taruh kontaknya di bawah, bagaimana cara untuk berkomunikasi dengan saya. Dan saya harap video ini kawan-kawan bisa terhibur dan mendapatkan manfaat dari channel saya. Dan kalau misalnya kamu merasa channel saya bermanfaat dan menyukai channel saya, jangan lupa untuk like-nya, share, dan juga di subscribe, dan kemudian nyalakan loncengnya ya kawan-kawan. Jadi setiap saya mengupload video baru, kawan-kawan bisa mendapatkan informasinya.
Oke, baik, terima kasih sekali lagi untuk kawan-kawan yang sudah mengklik ke video ini, and I'm sending you so much love. Namaste.